Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Amaliatul Mufidah dengan nomor induk mahasiswa 20030096008 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar bahasa Indonesia, yaitu materi karya non-imajinatif. Yang akan saya jelaskan yaitu tentang biografi dan autobiografi. Sebelum melangkah lebih lanjut ke materi biografi dan autobiografi, alangkah baiknya kita belajar dulu apakah itu karya non-imajinatif. Sastra non-imajinatif. Sastra non-imajinatif memiliki beberapa ciri yang mudah membedakannya dengan sastra imajinatif. Setidaknya terdapat dua ciri yang berkenaan dengan sastra tersebut. Yang pertama, dalam karya sastra tersebut, unsur faktualnya lebih menonjol daripada hayaliyahnya. Yang kedua, bahasa yang digunakan cenderung denotatif dan kalaupun muncul konotatif, kekonotatifan tersebut amat bergantung pada gaya penulisan yang dimiliki pengarang. Persamaannya baik sastra imajinatif maupun non-imajinatif, yaitu keduanya sama-sama memiliki unsur estetika seni, yaitu keutuhan, keseimbangan, keselarasan, dan pusat penekanan suatu unsur. Sastra non-imajinatif itu sendiri merupakan sastra yang lebih menonjolkan unsur kefaktualan daripada daya hayalnya dan ditopang dengan penggunaan bahasa yang cenderung denotatif. Dalam prakteknya, jenis sastra non-imajinatif ini terdiri atas karya-karya yang berbentuk esai, kritik, biografi, autobiografi, memoir, catatan harian, dan surat-surat. Sastra non-imajinatif mempunyai ciri-ciri, isinya menekankan unsur faktual atau faktanya, menggunakan bahasa yang cenderung denotatif, dan memenuhi unsur-unsur estetika seni. Bentuk karya sastra yang termasuk sastra non-imajinatif yaitu yang pertama, esai. Esai yaitu karangan pendek tentang suatu fakta yang dikupas menurut pandangan pribadi penulisnya. Yang kedua yaitu kritik. Kritik adalah analisis untuk menilai suatu karya seni atau karya sastra. Yang ketiga, biografi adalah cerita tentang hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang keempat, autobiografi adalah biografi yang ditulis oleh tokohnya sendiri. Yang kelima, sejarah, yaitu cerita tentang zaman lampau suatu masyarakat berdasarkan sumber yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang keenam, memoir, yaitu biografi, autobiografi tentang sebagian pengalaman hidup saja. Yang ketujuh, catatan harian. Catatan harian adalah catatan seseorang tentang dirinya sendiri atau lingkungannya yang ditulis secara teratur. Baiklah, langsung saja ke materi inti pertama kita, yaitu biografi. Biografi adalah kisah hidup atau perjalanan hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Menurut KBBI Daring, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Secara umumnya, biografi dibuat dalam bentuk catatan tertulis, tetapi bisa juga dimuat dalam bentuk lain seperti rekaman atau media visual. Pada umumnya, biografi bercerita tentang peristiwa dan keadaan hidup seseorang. Biografi selalu berbicara dalam sudut pandang orang ketiga, membawa nada yang lebih formal dan lebih objektif daripada autobiografi. Biografi mencangkup seluruh ruang lingkup kehidupan subjek, termasuk detail tempat kelahiran, latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, hubungan, kematian, dan lainnya. Penulis biografi yang baik akan meneliti dan mempelajari kehidupan seseorang untuk mengumpulkan fakta, menyajikan gambaran yang paling akurat secara historis, bahkan dari berbagai segi dari pengalaman seseorang. Biografi harus mencakup kehidupan yang sangat detail. Maka daripada itu, penelitian mendalam sangat diperlukan untuk memastikan keakuratannya. Bentuk biografi dibagi menjadi yang pertama yaitu bentuk tulisan singkat, yaitu dalam satu artikel pendek berisi fakta-fakta singkat seseorang. Yang kedua yaitu berbentuk buku,
yang berisi informasi dan fakta hidup seseorang yang dikisahkan secara mendetail dan ditulis dengan gaya bahasa yang menarik. Adapun ciri-ciri biografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi biografi adalah fakta kisah hidup seseorang. Yang kedua, memiliki struktur buku meliputi orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Yang ketiga, gaya penulisan dibuat semenarik mungkin dengan bentuk narasi. Yang keempat, kisah biografi bersifat inspiratif untuk mempengaruhi pembaca. Yang kelima, berisi motivasi agar seseorang bisa mencontoh. Yang keenam, terdapat kesan dan pesan dari tokoh atau seseorang yang dituliskan. Rincian atau hal-hal yang dimuat dalam biografi, yaitu latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, prestasi yang pernah diraih, dan informasi lain yang bisa mendukung isi biografi. Materi inti yang kedua yaitu autobiografi. Autobiografi atau ada juga yang menyebut dengan autobiografi adalah riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh tokohnya sendiri, kadang-kadang bersama dengan orang lain. Jenis tulisan ini dibuat berdasarkan kisah perjalanan hidup tokoh sesuai dengan apa yang telah diceritakan. Banyak hal yang bisa diceritakan oleh sang tokoh, mulai dari masa kecil hingga masa-masa yang membanggakan. Struktur teks autobiografi yaitu judul yang biasanya berupa nama tokoh atau yang dijelaskan dalam buku. Selanjutnya yaitu latar belakang keluarga tokoh, latar belakang pendidikan tokoh, latar belakang pekerjaan tokoh, hasil karya, prestasi, penghargaan, atau sesuatu yang telah dicapai oleh tokoh tersebut. Adapun ciri-ciri autobiografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, autobiografi berisi perjalanan hidup seseorang. Yang kedua, autobiografi ditulis oleh tokoh itu sendiri atau dengan bantuan orang lain. Yang ketiga, autobiografi berisi informasi tentang pengalaman hidup dari masa sulit hingga pencapaian keberhasilan. Yang keempat, autobiografi biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama, namun terkadang juga menggunakan sudut pandang lain. Yang kelima, autobiografi biasanya dilengkapi dengan bukti keberhasilan atau penghargaan atau dokumen-dokumen yang mendukung. Yang keenam, autobiografi berisi hal-hal positif dari seseorang sebagai sebuah pencitraan. Yang terakhir yaitu autobiografi ditulis agar masyarakat mengenal seseorang dan mengambil nilai positif atau hikmah dari perjalanan hidup seseorang yang dituliskan. Kesimpulannya yaitu autobiografi berisi kehidupan seseorang mulai dari masa kecil hingga kondisinya saat ini. Autobiografi berkisah perjalanan hidup seseorang dalam menjalani masa-masa sulit, kegagalan, kesedihan, kebahagiaan, sampai dapat mencapai kondisi sekarang. Perbedaan biografi dan autobiografi adalah terdapat pada penulisannya. Jika biografi merupakan cerita hidup seseorang, tapi autobiografi adalah cerita hidup seseorang yang dituliskan oleh dirinya sendiri atau sang tokoh. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.